ketemu lagi di channel saya. Saya akan membuat ekoenzim. Ya, selesai membuat salad buah rumahan yang rasanya enak. Jadi saya punya sampah kulit buah, akan saya buat ekoenzim. Nah, ekoenzim yang akan saya buat kali ini adalah lebih kepada tips-tips sederhana dan ekonomis membuat ekoenzim. Nah, jangan lupa subscribe channel saya untuk mengembangkan channelnya ya. Ikuti terus videonya. Nah, tips yang pertama, kita harus selalu mengingat rumus membuat ekoenzim, yaitu 1:3:10. 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik atau sampah organik, dan 10 bagian air. Jadi jika kita menggunakan 1 ons gula, maka kita akan membutuhkan 3 ons sampah organik dan 1 liter air. Nah, setelah itu kita harus menghitung kapasitas yang kita punya, wadahnya ini berapa sih yang harus kita isi. Karena ini kapasitas 15 liter, maka 60% dari wadahnya adalah 9 liter. Jadi jangan lupa 60% dari wadah yang kita punya. Ini kapasitas 15 liter, berarti 60%-nya adalah 9 liter. Jadi kemudian airnya juga harus menggunakan air sumur, air bekas AC, atau air mineral. Jadi tidak boleh menggunakan air yang ada kaporitnya. Kalaupun kita tidak punya, maka itu harus diendapkan dulu selama 24 jam untuk untuk mengendapkan kaporitnya. Jadi airnya air sumur atau air yang tidak ada kaporitnya. Kemudian kalau kita menggunakan wadahnya seperti ini, botol dengan mulut kecil seperti ini, kita harus rajin membuka tutup ketika gasnya masih aktif, yaitu sekitar 1 minggu ya. Nah, jika kita menggunakan toples seperti ini, kita tidak perlu membukanya sering-sering. Kita hanya perlu mengeceknya kalau barangkali gasnya ini kan ada sisa ya, mulut besar. Nah, ini 5 liter kapasitasnya, maka 60%-nya adalah 3 liter. Dan kita bisa menggunakan lakban seperti ini karena ekoenzim itu proses fermentasinya adalah anaerob, jadi tidak diusahakan jangan ada udara yang masuk. Karena jika ada udara masuk bisa menggagalkan proses fermentasi, bisa juga ada binatang yang masuk, bisa bertelur, bisa ada belatungnya gitu ya. Nah, pertama tadi rumus, yang kedua wadah, kemudian yang ketiga adalah gula. Gula yang kita gunakan bisa menggunakan gula merah. Gula merah apa saja? Gula merah tebu, gula merah aren, bahkan molase atau tetes tebu atau pohot. Ini saya biasanya menggunakan gula merah. Kali ini saya menggunakan tetes tebu. Nah, tetes tebu itu harganya lebih ekonomis, 1 kilonya sekitar 7.000, sedangkan untuk gula merah 1 kilonya yang bagus itu sekitar 16.000. Nah, pohot itu seperti ini, biasanya dijual di dekat pabrik gula. Ini kebetulan di Tegal ada pabrik gula, ini harganya sekitar 50.000, 1 jerigen isinya 7 kilo. Ini lebih ekonomis. Jika teman-teman ingin menggunakan dengan biaya yang lebih ekonomis, maka gunakanlah tetes tebu, itu tidak apa-apa. Nah, nanti yang membedakan hasil dari menggunakan tetes tebu ataupun gula merah seperti ini. Ini hasil menggunakan gula merah murni, gula aren. Ini hasilnya sangat jernih, sangat cantik ya. Nah, sedangkan jika kita menggunakan molase, tetes tebu atau pohot, warnanya lebih ke coklat seperti ini, dan untuk aromanya sedikit berbeda, sama asam manis hanya ini sedikit baunya seperti tetes tebunya, agak seperti bau bakaran gitu ya. Sedangkan untuk yang berbahan gula merah sama asam manis intinya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah kulit buah atau kulit sayur yang kita gunakan harus dalam kondisi bersih. Jadi kita bisa mencuci sayur atau buah dulu, kemudian dikupas, ataupun setelah kita kupas itu sampahnya kita cuci dengan bersih, dan dengan catatan jangan ada buah yang busuk ataupun sayur yang busuk.
buah-buah atau sayur yang busuk, sisa-sisanya itu bisa kita masukkan ke komposter. Nah teman-teman, ini kita membuat ekoenzim dari sampah organik ya, jadi menggunakannya kulitnya, bukan buahnya. Molase, tetes tebu, atau pohot ini juga kita menggunakannya kilo, karena ini masanya lebih berat. Jadi massa dari tetes tebu ini lebih berat. Ini contohnya ya, ini sudah saya timbang, 900 gram itu di sini terteranya 700 mili, karena memang masanya berat. Jadi kita tidak pakai ukuran liter untuk gulanya, tetap pakai ukuran gram walaupun ini bentuknya cair. Jadi untuk molase, tetes tebu atau pohot itu menggunakannya gram. Jadi teman-teman boleh mencicil sampahnya, tapi dengan catatan maksimal 7 hari. Jadi misalnya kita sudah punya larutannya, sudah punya cairannya, sudah kita kasih gula, sampahnya kita masukkan bertahap. Misalnya hari ini kita masukkan 1 kilo, besok 2 kilo, besoknya lagi 7 gram. Tapi dengan catatan harus dicatat berat dan tanggalnya. Nah nanti tanggal fermentasi dihitung dari tanggal terakhir kita memasukkan bahan organik. Ya, jangan lupa untuk fermentasinya 3 bulan, minimal 3 bulan, boleh dipanen lebih. Nah ini sudah saya hitung, saya masukkan gulanya. Saya masukkan gulanya. Masukkan gula. Nah ini kita tidak perlu mengaduk, baik itu bahannya tetes tebu yang cair ataupun gula padat seperti ini. Kita tidak perlu mengaduknya karena proses fermentasinya selama 3 bulan nanti akan terlarut sendiri. Kecuali jika mulut dari wadahnya kecil, maka kita harus memotong-motong gulanya jika kita menggunakan gula merah. Jadi jangan menggunakan gula pasir, karena gula pasir itu sudah mengalami beberapa proses, jadi sudah tidak alami lagi ya. Jadi gulanya gula sederhana yang prosesnya sebentar, tidak menggunakan bahan tambahan lainnya. Kemudian kita masukkan BO-nya. Karena ini mulutnya kecil, saya potong-potong seperti ini. Jadi karena memang kenapa harus menggunakan kulitnya, karena enzim paling banyak terdapat di kulit-kulit buah ataupun sayur, dan semakin banyak campuran dari bahan-bahan yang kita gunakan maka akan semakin kaya enzimnya. Nah, jangan lupa juga untuk membuat label seperti ini. Kita buat tanggal pembuatan, tanggal panen, berapa air, berapa volume berapa gula, berapa BO-nya, terus macam-macam dari bahan organiknya apa saja. Misalnya kulit mangga, kulit melon, segala macam ya. Nanti ditempel di sini biar kita tidak lupa. Nah, teman-teman, ini ekoenzim yang sudah saya buat. Ini saya baru memasukkan BO-nya atau bahan organiknya sekitar 2 kilo. Jadi saya masih harus memasukkan BO-nya lagi sekitar 700 gram ya, 700 gram kekurangannya, dan nanti masa fermentasinya dihitung terakhir kita memasukkan BO. Ini enggak ada sayurnya karena memang saya belum masak, jadi saya hanya menggunakan buah saja. Kalau ada buah dan kulit sayur. Jangan lupa untuk ditutup. Nah, ini nanti akan muncul gas, biasanya sekitar 7 jam ya. Jadi ya kalau sempatnya besok nanti bisa dibuka besok. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa sensasi membuka ekoenzim menggunakan wadah dengan mulut kecil. Ini biasanya ada letupan. Kalau kita tidak terbiasa kita akan kaget, tapi kalau kita bisa membukanya biasanya akan keluar gasnya gitu. Tapi kalau kita langsung membuka dan kita telat membuka beberapa hari akan meledak. Jadi jangan sampai ketika masih aktif gasnya kita lupa untuk merilis gasnya ketika menggunakan botol dengan mulut kecil. Itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk keberhasilan ekoenzim yang kita panen, pH-nya harus di bawah 4. Jadi pH-nya 3,9, 3,8, 3,7, dan paling bawah lagi yang penting di bawah 4. Nah, itu dikatakan berhasil jika pH-nya di bawah 4 dan tidak ada jamur berwarna hitam. Adanya jamur baik berwarna putih, ada sebagian yang bilang itu jamur pitera, ada yang bilang itu jamur baik.
yang bisa digunakan untuk masker ataupun lulur, dan jika beruntung akan mendapatkan mama enzim. Nah, selama ini saya membuat ekoenzim sejak bulan Mei tahun 2020. Saya belum menemukan mama enzim. Mudah-mudahan saya akan dapat anugerah bonus mama enzim. Jadi mama enzim ini adalah enzim yang berarti mamanya enzim ya. Itu manfaatnya sangat banyak, bisa untuk mengompres dan lain-lain. Itu enzim itu lama-lama akan menebal. Jadi bentuknya mirip-mirip dengan jelly. Saya belum punya, jadi saya belum bisa memperlihatkan. Saya kemarin melihat punya sahabat, punya teman saya, itu enzimnya berlapis-lapis, jadi akan bertambah. Jadi hidup ya, enzimnya itu hidup. Mudah-mudahan saya nanti akan mendapatkan bonus ekoenzim. Nah, itu teman-teman tips membuat ekoenzim. Jadi sangat murah, sangat mudah kita mengolah sampah yang ada di sekitar rumah, terutama sampah organik. Harapan saya dengan menggunakan bahan gula yang lebih ekonomis, teman-teman akan bersemangat untuk membuat ekoenzim sehingga membantu mengurangi sampah organik yang dibuang ke TPA. Sehat, salam lestari, sampai jumpa.